bin Awam, tidaklah terbunuh kecuali orang yang zolim dan yang terzolimi. Dan aku merasa bahwa aku orang yang terzolimi bakal wafat pada waktu itu. Dan keinginanku yang paling besar adalah membayar hutangku. Apakah kamu berpendapat hutangku nanti masih menyisakan harta kita? Karena Zubair memang orang susah, orang miskin. Ya, ditanya sama anaknya Abdullah bin Zubair, kalau urusan hutangku nanti diselesaikan, apakah menyisakan harta? Dia kata, Abdullah bin Zubair, saya nggak tahu berapa hutangmu. Begini, bayarkan hutangku ketika aku wafat nanti. Dia berwasiat. Kemudian kalau seandainya hutang itu pun belum terbayarkan, minta tolonglah kepada penolongku. Bingung ini Abdullah bin Zubair. Maksudnya bagaimana nih ayah? Siapa penolongmu? Saya nggak tahu. Allah. Maka kata Abdullah bin Zubair, ketika ayahku sudah wafat, ketika ada kabar tentang hutang dari Zubair bin Awam, ya, aku mengangkat tangan ke langit, ya Maulaya, wahai Allah, bantulah aku untuk membayarkan hutang-hutang ayahku. Dan ketika wafatnya Zubair, ini Bani Zubair ini berebut minta harta. Karena memang dalam Islam ini, waris itu harus dipercepat, biar selesai urusan dunianya. Jadi bukan berarti mereka rakus dengan harta, mereka menuntut menyelesaikan. Kata Abdullah bin Zubair sebagai anak tertua dari Zubair bin Awam dan Asma binti Abu Bakar, katanya, tidak akan kuberikan harta dari peninggalan ayahku Zubair sampai selesai kupastikan ada hutang tidak adil dengan manusia lain. Maka selama 4 musim haji, Abdullah bin Zubair mengatakan kepada jamaah haji, siapa yang pernah dihutangi oleh Zubair bin Awam, maka saya akan membayarnya. Untuk memastikan tidak boleh si mayit memiliki hutang. Kebayang tidak tuh? Dari Jabir bin Abdullah, sahabat Nabi yang mulia, ayahnya pun memiliki hutang sama Yahudi, wajib dibayar. Sama orang kafir wajib. Ini hutang dunia sampai akhirat. Jangan main-main masalah hutang. Bukan bicara jumlah bilangan, bukan. Ini kan harta yang dititipkan Allah kepada manusia yang kau zolimi dengan hutang. Jangan. Ingat, mumpung kita masih hidup nih, hutang apa? Ingat, selesaikan semua urusan. Dan kemudian, ya, pastikan bahwa hutang tersebut terbayar. Pastikan bahwa hutang tersebut selesai. Pastikan bahwa sesungguhnya nggak ada urusan lagi dengan dunia, itu yang pertama. Kewajiban untuk menyelesaikan hutang. Yang kedua, bakti kita kepada kedua orang tua kita yang sudah wafat. Ya. Ini memang bertali kasih hati yang terikat. Wallahi ya ummi, wallahi ya abi, ismukum mamakusun fi qalbi, ya Allah. Nama kalian itu terukir dalam hati. Tidaklah aku bangun malam kecuali ku katakan Rabbi firli wali walidayya. Tidaklah ketika hujan turun dimanapun ku rasakan hujan turun mustajab doa, ku katakan Rabbi firli wali walidayya. Bahkan ketika Allah izinkan ku bergelantungan di dekat multazam, ku kan tempelkan pipiku di dekat Hajar Aswad sambil mengatakan Rabbi firli wali walidayya. Aku tahu bahwa ketika Yaumul Arafah, ketika aku wukuf di Arafah, tidak ada doa yang paling mulia melebihi la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini yang Nabi ajarkan melalui Aisyah radhiyallahu anha. Tapi kan ku tautkan kata la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir, dengan kata yang paling indah, Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya, karena nama mereka sudah terukir dalam hati kita. Jangan lelah mendoakan. Ya, saya merasakan ketika ayah saya wafat kemarin, di beberapa tahun yang lalu ya, wafat. Banyak orang bertakziah, mendoakan inna lillahi ma'afada wa lahu ma'afa wa kulla syait bi'ajali musamma wal tasbir wal tahtasib subhan alhamdulillah. Makasih, mereka hibur. Saya berkata kepada mereka, doakan saya jadi anak yang soleh. Agar sampai doa kita. Doakan saya jadi anak yang soleh. Saya selalu bilang begitu, doakan. Ayo, ya anak-anak Ibu Eli minta sama teman-temannya, doakan kami jadi anak-anak yang soleh.
Biar Kenapa? sampai doanya. Karena doa anak yang soleh inilah yang masuk ke lubang kubur orang tua. La haula wala quwwata illa billah. Turfa'u lil mayyit ba'da mauti darajatuhu. Fayaqulu ay rabbi ay shay'in hadhi. Fayuqal waladuka istaghfara lak. Dalam kitab Adabul Mufrad, Imam Bukhari meriwayatkan sebuah riwayat, setelah meninggal dunia, derajat seorang mayit akan diangkat untuknya. Si mayit ini bertanya kepada Allah, bingung. Hai Rabbi, duhai Tuhanku, ayyain hadhihi, apa ini? Aku ini orang yang banyak dosa, banyak bermaksiat. Kok banyak nikmat yang kurasakan di dalam kubur. Masya Allah. Fayuqalu waladuka istaghfara lak. Ayah anakmu selalu beristighfar untukmu. Bahkan dalam sebuah riwayat ada mayit yang sedang dicambuk oleh malaikat, dicambuk ini mayit. Karena 7 langkah tidak tunggu 7 langkah mayit ditanya. Bahkan mayit mendengar yakni suara sendal orang yang mengantar yang paling terakhir. Azab kubur pasti ada, bukan tidak. Maka Nabi mengatakan istaghfiru li akhikum was'alullahu lahu at-tasbih fa innahu la yus'al. Minta tolong sama Allah, minta diampunkan ini si mayit, dia sedang ditanya, minta kemantapan hati bisa menjawab pertanyaan kubur. Kita nggak tahu orang tua kita manusia, dia bisa berbuat salah, berbuat dosa, betul? Kalau dia ayah mungkin menzolimi ibu kita, kalau ibu menzolimi kita nggak tahu lah masa lalu mereka. Tapi fungsi kita buat mereka, doakan mereka. Ya, ada mayit yang sedang dicambuk oleh malaikat. Mendadak berhenti cambuk malaikat. Si mayit bertanya, lima taqifu min darbik. Wahai malaikat, kenapa kau hentikan cambukanmu padaku? Bingung, karena memang dia tahu kalau dari alam kubur maupun di alam akhirat, wallahi yang namanya kematian, yang namanya kebenaran itu terbuka. Si mayit pun tahu bahwa dia berbuat dosa, minta dihukum. Ya, seperti si mayit pun betul-betul mengharapkan surga karena dia berbuat kebaikan. Lima taqifu min darbik, wahai malaikat, kenapa kau hentikan cambukanmu padaku? Apa jawab malaikat? Kaifa adribuk? Istighfar anakmu. Kaifa adribuk? Bagaimana aku bisa mencambukmu? Wa waladuk istaghfara lak, sementara anakmu selalu beristighfar untukmu. Istighfar yang bagaimana? Rabbighfirli wali walidayya. Enggak berubah doa kita ke orang tua kita, hayatan au mayyitan. Hidupnya mereka Rabbighfirli wali walidayya, matinya mereka Rabbighfirli wali walidayya. Bukan berarti kita nggak boleh mendoakan Allahumma gfirlaha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Allahumma gfirlah boleh. Cuma doa buat orang tua tak terhalang barzah sekalipun. Turfa'u lil maiti ba'da mauti darajatuhu. Akan diangkat derajat si mayit oleh Allah ketika dia sudah wafat. Yakni bidu'ai waladik. Karena doa kamu doa anak kamu wahai mayit. Jangan menghentikan doa. Yang jadi permasalahan, kalau doa sih insya Allah karena doa tidak pernah putus. Cuma waktu hidup saja kayak nggak dijawab, lagi sudah mati. Innalillah. Berarti akidah yang mesti diluruskan nih, ya. Karena yang namanya doa itu pasti dijawab. Ya, ketika Rasul mengatakan yustajabu lil abdi malam yadu fi ismin aw qati rahim awil istijal. Yustajabu lil abdi, hamba kalau berdoa yustajab pasti dijawab sama Allah. Malam yad'u bi ismin, selama dosanya bukan untuk minta dosa. Selama doanya bukan untuk minta dosa, ismin. Aqati rahim, atau memutus silaturahim. Awil istijal, atau meminta dengan tergopoh-gopoh, memaksa Allah untuk cepat menurunkan jawaban, itu gak bakal. Sisanya bakal diijabah. Yustajabu lil abdi, akan dijawab semua doa hamba. Yustajabu lil abdi, wallahi hamba berdoa pasti jawab. Allah mengatakan ud'uni astajib lakum, minta langsung kan ku jawab. Ya nggak ada doa nggak dijawab, insya Allah dijawab. Makanya minta. Tapi kok saya nggak dijawab, berarti ada masalah. Ya nggak tahu, kamu yang tahu. Sudahkah kamu memohon ampun kepada Allah, beristighfar sebelum kamu berdoa kepada Allah?
Jangan-jangan ada perbuatan yang membuat Allah murka pada setiap hari kau lakukan. Ima kesyirikan, ima dosa besar, ima kezaliman yang kalian pertontonkan. Atau mungkin badanmu ini banyak mengkonsumsi barang haram yang gak jelas. Apalagi sekarang ini zaman Masya Allah banyak masuk barang ke badan kita ini mengatasnamakan macam-macam obat-obatan ya. Padahal barang haram yang masuk ke badan kita Allah kita nggak tahu. Sehingga kotor badan ini. Nabi mengatakan kullu lahmin nabata min sukhtin an-naru haqqu bi. Setiap daging yang tumbuh dari barang yang haram neraka lebih berhak. Ya, wallahu alam kita nggak pernah tahu. Mungkin banyak hal-hal yang mesti kita kritisi ini karena Allah sudah mengatakan ud'uni astajib lakum, asal kau bertauhid berdoalah kepadaku saja. Ud'uni ninya itu kan mufrad, jangan berpaling hati ketika berdoa kepada astajib lakum kan ku jawab. Makanya berdoalah, mohonkan ampun, tapi baguskan agama, jangan cuma sekedar minta. Ada rangkaian cara berdoa, kita belum bahas lah di sini ya. Bagaimana cara doa diijabah oleh Allah, ada cara-caranya. Kapan, di mana, dan bagaimana caranya semua diatur dalam agama. Itu harus kita pelajari. Tapi berdoa, doakan mereka ketika mereka sudah wafat. Jangan berhenti berdoa, jangan lelah. Yang laki-laki apalagi, siapkan waktu, wajibkan untuk merutinkan ziarah yang laki ini. Karena orang laki ini suruh banyak ziarah. Sedih jangan cuma 1, 2, 3 hari doang. Ya kita nggak perlu memang sedih berlarut-larut, tapi syariatnya memerintahkan kita untuk berziarah. Zurul kubur tuzakirukumul maut. Ziarahi kubur. Zurul kubur tuzakirukumul maut. Ziarahi kubur. Untuk mengingat kematian. Wa kullu nafsin dha'iqatul maut. Bahwa setiap yang bernyawa pasti datang oleh kematian. Laki-laki ziarah. Rutinkan. Saya pribadi ya setiap hari Jumat pagi saya ziarah makam. Saya bawa anak-anak biar dia kenalin makam kakeknya ini, aminnya ini. Jauh-jauh makamnya deket-deket aja. Zurul kubur tuzakirukumul maut. Yang laki-laki khusus. Bisa berziarah. Ya, ingatkan buat yang perempuan ya, di hari mulia doakan orang tua kalian ya. Terus insya Allah kalau dirutinkan menjadi sebuah kebiasaan, maka lisan ini terbiasa mengatakan doa-doa indah buat mereka. Tidak ada lelah insya Allah ya. Karena Allah bisa karena biasa, orang tergantung kebiasaannya. Doakan. Kemudian yang ketiga, yakni melaksanakan wasiat keduanya. Kayak wasiat Zubair tadi kepada Abdullah bin Zubair ya. Ya, orang tua kita meninggal pasti berwasiat. Atau mungkin ketika mereka sakit kita dekat dengan mereka dan banyak berdialog. Makanya kalau orang tua sakit atau siapapun yang sakit, ziaratul marid, datangi, ajak ngobrol. Mungkin ada nasihat, wasiat yang kita nggak tahu yang mereka memang harus sampaikan gitu lah. Maka dalam syariat agama ini kan orang kalau sakit lebih dari 3 hari kan suruh berwasiat. Suruh berwasiat. Mungkin ada hal-hal yang perlu dibantu sama yang sehat ya. Jangan sampai dunia ini mengecoh kita, merasa kita cukup. Jangan. Masya Allah. Baik. Kemudian setelah melaksanakan wasiat ya, karena banyak hal yang kita tahu dari apa yang beliau sampaikan sebelum wafat, maka wajib untuk menuntaskan wasiat tersebut. Ya, tadi mungkin berkaitan dengan waris, utang piutang, urusan dengan banyak orang ya. Yang keempat, ya ini bersedekah atas nama keduanya. Ada riwayat dari Abdullah bin Abbas, anna rajulan qala ya Rasulullah, inna ummi tuwfiyat wa lam yusi afayanfa'uha an atasaddaqu anha. Qala na'am. Ya, lagi-lagi dalam kitab Adabul Mufrad Imam Bukhari mengumpulkan hadis ini. Kata Abdullah bin Abbas, ada seorang laki-laki yang berkata, ya Rasulullah, ibuku telah wafat. Sementara dia tidak berwasiat. Jika aku bersedekah untuknya ya Rasulullah, apakah itu berguna bagi? Beliau menjawab ya. Karena kita nggak tahu, mungkin orang tua kita punya urusan sama orang, ya. Ada hal-hal yang tidak terbuka sama kita. Jadi datang seorang ke Nabi, khawatir orang tuanya seperti itu. Maka dia tanya, gimana ya Rasul, kalau aku bersedekah untuk orang tuaku, dilalah ada sesuatu yang mungkin pernah dia lakukan dalam bentuk keburukan atau apalah, atau hutang piutang atau apa. Mudah-mudahan sedekah ini bisa membackup lah. Nabi mengatakan, ya kan bagus kok, nggak ada masalah. Yang punya rezeki
masjid atas nama orang tua. Ya, mana masjid-masjid yang kamar mandinya sudah nggak bagus, orang wudhunya jadi nggak maksimal, khawatir najis, kena pakaian, bikinkan tempat wudhu yang bagus atas nama Umi. Ini mulia sekali. Atau mungkin kumpulkan anak yatim yang pandai-pandai nih, yang pinter-pinter nih, untuk disekolahkan. Maka jadi orang pinter ini anak nanti punya 1 juta murid, itu pahala mendidik jutaan manusia, itu pahala Umi kita, insya Allah. Itu cerdas, smart. Atau lihat nih masjid yang sedang dibangun di belakang kita, atau di mana saja. Mana nih? Oh, ini konstruksinya nih yang nggak bakal dihancurkan sampai kapanpun. Kalau mungkin luarnya bisa dimodifikasi, kalau konstruksi kan enggak. Wah, besinya, semennya, pasirnya, tulang-tulang dan lain sebagainya. Anak pengen buat orang tua anak umurnya akan sekian ratus tahun ke depan atau sekian ribu tahun, kita wallahu a'lam bishawab. Ini cerdas. Boleh bersedekah, silakan. Udah jangan mikir bagi-bagi waris dulu. Selesaikan hutang piutang dulu urusannya. Kata Zubair bin Awam, kata Abdullah bin Zubair begitu. Aku tahan waris sampai kepada Bani Zubair, sampai 4 kali haji. Tujuannya apa? Menyelesaikan hutang piutang. Menyelesaikan hutang piutang. Idza matal abdu inqata anhu amal illa min salas. Sampaikan dari riwayat sudah. Ya, kalau meninggal anak Adam, putuskan semua hubungan. Bagi sedekahnya waktu hidup, ilmu yang bermanfaat, anak yang soleh. Makanya anak yang soleh ini efeknya dahsyat sekali. Ya, jadi sangat-sangat kalau kita nggak bisa maksimal menolong orang tua kita, ya kita dirugikan dengan apa yang Allah berikan waktu buat kita untuk bisa itu sebenarnya. Ada riwayat lain dari Aisyah radhiyallahu anha dikatakan, anna rajulan qala lin nabi sallallahu alaihi wasallam, inna ummati uftulitat nafsuha wa uraha law takallamat tasaddaqat apa atasaddaqu anha? Qala na'am, tasaddaq anha. Bahwasannya ada seorang laki-laki, kata Aisyah, yang bertanya kepada Nabi, sesungguhnya ibuku meninggal dunia secara mendadak, dan saya menyangka jika seandainya dia berbicara atau berwasiat, niscaya dia akan bersedekah. Masya Allah. Oh, ada Zoom sekolah. Ini